Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Indonesia lawan Vietnam yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara ini Vietnam belum kemasukan gol dan Indonesia untuk pertama kalinya tidak berhasil mencetak gol di pertandingan mereka di Piala AFF. Dari jalannya pertandingan memang tampak jelas Vietnam lebih unggul dari segi ball possession. Tapi mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang di pertandingan ini teman-teman. Baru pertama kali saya melihat bahwa para pemain Vietnam gagal menciptakan banyak peluang emas di pertandingan mereka. Padahal yang kita kenal bahwa Vietnam ini adalah tim yang agresif ketika menyerang dan tentunya pada saat mereka bertahan. Kalau dalam bertahan di pertandingan ini memang mereka super agresif. Banyak sekali melakukan pelanggaran kepada para pemain Indonesia. Tapi dalam menyerang, yang saya perhatikan bahwa mereka hanya mengandalkan ball possession. Mereka tidak terburu-buru dalam urusan membangun serangan. Bahkan saya tidak melihat banyak pemain Vietnam yang terlibat dalam proses membangun serangan. Tampaknya mereka khawatir dengan transisi cepat yang biasa dilakukan oleh para pemain Indonesia. Maka itu, Indonesia tampak mengandalkan skema permainan mid-block. Apa itu artinya mid-block? Melakukan pressing mulai di lini tengah. Jadi mereka menunggu di lini tengah. Tapi ketika mendapatkan bola, maka para pemain Indonesia tampak jelas membangun transisi positif yang sangat amat cepat. Maka itu dari segi peluang, Indonesia bisa menciptakan lebih banyak peluang secara keseluruhan di pertandingan ini. Bahkan ada banyak sekali peluang emas teman-teman. Di babak pertama saja, dari catatan saya, ada 4 peluang emas dari Indonesia. Ada tendangan dari Yaakob Sayuri dari luar kotak penalti. Ada tendangan dari Yaakob Sayuri lagi dari dalam kotak penalti. Ada sundulan dari Yaakob Sayuri lagi dari dalam kotak penalti. Bahkan Marcelino Ferdinand hampir mencetak gol ketika sudah one on one dengan penjaga gawang Vietnam. Tapi sayangnya di babak kedua, saya tidak melihat efektivitas dari Indonesia seperti di babak pertama, di mana mereka bisa menciptakan banyak peluang. Kalau di babak kedua, hanya 1 peluang emas teman-teman dari Yaakob Sayuri yang tendangannya keras. Jadi memang tampak para pemain Vietnam ini sudah punya rencana permainan untuk mendapatkan hasil imbang bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kemungkinan Vietnam ini akan bermain dengan skema pertahanan yang rapat dan juga tentunya agresif seperti biasanya. Karena semifinal ini memakai sistem 2 leg. Jadi pertama kan mereka bermain away. Tentu mereka tidak akan mengambil resiko untuk bermain terbuka. Nanti di leg kedua bisa jadi mereka akan bermain terbuka, apalagi bermain di kandang mereka sendiri. Walaupun dari segi peluang, ya Indonesia juga masih punya peluang dong. Karena kan Indonesia juga tidak kemasukan gol di pertandingan leg pertama ini. Tapi tentu peluangnya lebih sulit untuk lolos ke final karena akan bermain di kandang tim lawan. Dan sejauh ini di Piala AFF kali ini, Indonesia belum berhadapan dengan tim kuat di luar Indonesia. Jadi akan menjadi ujian yang sangat berat tentunya bagi para pemain Indonesia. Dan juga Coach Sintayong perlu lebih cermat lagi untuk mengandalkan rencana permainannya. Karena kalau bagi saya teman-teman, rencana permainan dari Vietnam ini sangat matang. Jadi sepertinya mereka sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk menyulitkan para pemain Indonesia mencetak gol. Apalagi di babak kedua, tampak mereka lebih rapat dalam bertahan. Dan memang permainan mereka biasa agresif, bahkan cenderung kasar kan. Maka itu sebetulnya para pemain Indonesia mendapatkan banyak peluang dari situasi bola mati. Tapi sayang kan, tidak ada satupun situasi bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Padahal dari segi free kick saja Indonesia mendapatkan banyak free kick. Malahan saya melihat ada satu free kick itu yang tampaknya tidak ada saling pengertian di antara para pemain Indonesia ketika McLeod justru memberikan passing, tapi justru bisa diblok oleh pemain Vietnam yang membangun tembok hanya dengan 2 pemain. Jadi situasi set piece ini juga perlu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia teman-teman, apalagi ketika bermain di kandang sendiri. Tapi overall saya tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia di lini pertahanan dan itu sangat amat penting. Karena sebetulnya para pemain Vietnam juga mencari momen kapan nih ada pemain dari Indonesia yang akan melakukan kesalahan. Tapi saya melihat selama jalannya pertandingan, selama 90 menit, nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia di lini pertahanan.
Jadi itu sudah sebuah sinyal yang sangat amat positif, artinya mengurangi jumlah kesalahan, bahkan tidak ada kesalahan sama sekali. Nah itu kan tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk mencari momen membangun serangan yang rapi. Maka itu Vietnam tidak bisa banyak menciptakan peluang emas di pertandingan ini. Mereka hanya mendapatkan 1 peluang emas itu dari corner di babak pertama. Setelah itu mereka gak bisa menciptakan peluang. Memang mereka mengandalkan ball possession, mereka cari momen. Tapi ketika para pemain Indonesia solid di lini pertahanan, disitulah mereka mengalami deadlock. Tapi sayangnya, para pemain Indonesia ketika membangun transisi positif yang cepat tidak selalu bisa diakhiri dengan sebuah proses serangan untuk menciptakan peluang. Ada beberapa kali yang saya melihat para pemain sedikit terlambat untuk mengambil keputusan membagi bola ketika mereka sebetulnya sudah berada dalam posisi yang menguntungkan dalam membangun serangan ke ruang pertahanan dari Vietnam. Memang dari segi jumlah pemain, para pemain Vietnam selalu unggul ketika menghadapi serangan dari para pemain Indonesia. Tapi para pemain kita punya kecepatan. Maka itu beberapa peluang yang bisa diciptakan oleh Indonesia itu memanfaatkan kecepatan para pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang emas. Namun saya melihat juga satu hal yang positif dari para pemain Indonesia bahwa ada keberanian untuk berduel dengan para pemain Vietnam dan juga untuk coba melewati para pemain Vietnam ketika mereka sudah berhadapan langsung. Jadi saya melihat bahwa mental bertanding sudah jauh lebih baik. Cuma memang perlu tetap ditingkatkan agar bisa dipertahankan secara konsisten. Karena setelah ini kita akan bermain di kandang Vietnam. Tentu itu akan lebih sulit bagi para pemain. Situasinya akan lebih berat bagi mereka karena tentu berhadapan dengan tim tuan rumah mereka akan bermain ekstra agresif, tidak seperti mereka bermain di kandang kita. Karena ketika tadi Vietnam bermain, saya sudah bisa melihat bahwa mereka sepertinya tidak ingin kemasukan gol lawan Indonesia. Mereka jaga agar gawang mereka itu bisa clean sheet. Bisa saja tadi Indonesia mencetak gol jika finishingnya bisa bagus. Tapi kita juga gak bisa menyalahkan para pemain juga teman-teman. Karena sebetulnya penjaga gawang dari Vietnam juga performanya lagi bagus di pertandingan ini. Dia pun tidak melakukan kesalahan, melakukan save-save yang krusial. Dan juga yang menarik nih teman-teman dari susunan pemain, bahwa Coach Sintayong tidak memainkan Witan dan juga Egy atau Sadil Ramdhani dan Spaso dari awal. Bahkan Witan, Sadil dan juga Spaso itu masuk sebagai pemain pengganti di masa injury time. Nah tampaknya ini juga merupakan rencana permainan dari Coach Sintayong. Mungkin Coach Sintayong ingin menyimpan pemain-pemain pilar tersebut yang biasa dia mainkan dari awal, apalagi Egy dan juga Witan untuk leg kedua. Jadi ini Coach Sintayong ini tampaknya juga menyimpan sebuah strategi rahasia nih teman-teman. Nanti untuk dia pakai di leg kedua. Jadi ketika defense dari Indonesia ini sudah solid dan kita harapkan tetap solid di leg kedua, serangan nanti yang dibangun di leg kedua itu harus lebih tajam lagi. Kalau di pertandingan tadi, saya pikir kita tidak bisa menyalahkan para pemain Indonesia karena mereka susah payah juga mendapatkan peluang sebab Vietnam bermain sangat tertutup. Bahkan dari formasi saya bisa melihat bahwa Vietnam mengandalkan sampai 6 pemain bertahan. Mereka memilih untuk bertahan main di Stadion Gelora Bung Karno. Ini Vietnam yang berbeda. Artinya apa? Mereka khawatir. Mereka khawatir dengan kekuatan Indonesia. Memang ini tidak mudah bagi para pemain berhadapan dengan salah satu tim kuat lainnya di ASEAN. Tapi saya melihat dari mental mereka sudah bagus. Tinggal mereka menyempurnakan nanti final pass mereka agar nanti ketika di second leg mereka membangun sebuah transisi positif yang cepat, mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang dan tentu dengan harapan bisa mencetak gol. Kalau saya melihat dari formasi, Coach Sintayong ini pakai formasi 4-2-3-1 ya teman-teman, karena Jordi Amat bermain sedikit ke tengah, tapi ketika bertahan, saya melihat ada sekitar 5-6 pemain yang bisa bertahan. Dan itu yang menyulitkan dan menggagalkan para pemain Vietnam untuk bisa menciptakan banyak peluang emas, apalagi dari open play. Dari open play yang saya lihat Vietnam hanya bisa menciptakan 1 peluang emas dari luar kotak penalti, shooting dari luar kotak penalti. Dan saya agak bingung juga sih teman-teman, seharusnya pemain asal Vietnam tadi yang bernomor punggung 5 itu mendapatkan kartu, minimal kartu kuning. Karena dia melakukan tackling yang keras dengan kedua kakinya kepada Dandy. Tapi wasit gak memberikan kartu sama sekali. Nah saya harapkan wasit nanti di leg kedua bisa lebih jeli lagi. Tapi yang paling penting kita juga tidak melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam. Karena tampak jelas para pemain Vietnam menunggu kesalahan dari para pemain Indonesia. Tentu akan sangat menarik dan menegangkan. Leg kedua nanti no hit, no politics, only football. Salam sepak bola.